Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya guys ya? Tentunya masih bareng Cakra di tutorial maklar Edjian ya. Oke, kali ini kita akan membahas cara perbaikan ya TV Akari 23 in ya, dengan kerusakan ada suara tidak ada gambar ya. Oke ya, kita akan coba nyalain dulu unitnya. Nah, ini dalam keadaan standby ya, kita on kan, tunggu saat dulu sampai lampunya berubah jadi kuning. Oke, nah ini tampilan ini gelap guys ya, tapi kalau kita dekatin ini ya, ini ada sekilas ini raster ya, bintik-bintik semut guys ya. Oke ya. Oke, gimana tutorial cara perbaikannya? Sini aja bareng Cakra di tutorial maklar Edjian. Ojo lali ngopi. Oke, balik lagi di tutorial maklar Edjian ya. Kita bongkar unitnya ya. Oke, yang akan kita tanganin ini LED Akari 23 in serinya LE23B88S ya. Oke, ini hibaan dari tempat servis lain guys ya. Oke, kata yang punya TV ini awalnya kerusakannya kena petir ya. Setelah diganti adaptor, TV-nya nyala tapi tidak ada gambarnya guys ya. Oke ya, kita akan lihat boardnya, tipenya seperti ini boardnya ya. Oh, ini kelihatan guys ya, ini sepertinya sudah pernah di repair ya. Ini biasanya resistor ini jebol ya, ini kayaknya pernah di repair ya, karena awal ini TV-nya mati total, nggak petir, terus diganti adaptornya hidup tapi gambarnya gelap guys ya. Oke ya, apakah dari backlightnya bermasalah atau dari blok inverternya guys ya. Oke ya, kita akan coba cek dulu menggunakan tester backlight ya, untuk memastikan lampu ini bermasalah atau tidak ya, lampu backlightnya, sebelum kita kerjakan lebih lanjut guys ya. Tapi sebelum lanjut, bantu support channel kami dulu dengan like, comment, share, dan subscribe. Tentunya masih di tutorial maklar Edjian bareng Cakra ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah support selama ini. Kita akan coba cek dulu backlightnya tanpa harus membongkar layar dulu ya, karena ini layarnya masih dalam keadaan segel ya. Oke, kita untuk memastikan apakah lampunya juga bermasalah, apa hanya inverternya yang bermasalah guys ya. Oke guys ya, kita akan coba cek dulu untuk lampu backlight ya, sebelum kita bongkar ya, apakah memang hanya inverternya bermasalah ya, atau dari lampu backlight juga bermasalah ya guys ya. Oke ya, kita akan coba. Sini ada kabel yang merah dari backlight ya, itu sebagai positif, yang putihnya sebagai negatif ya. Nah, kita akan coba nyalain guys ya. Nah, ini kalian lihat di sini, di bagian sini biasanya ada pantulan cahaya ya. Nah, itu nyala guys ya, tuh kelihatan ya. Di sini yang mika ini ya, untuk penahan mika dalam. Nah, ini kita akan lihat. Nah, itu nyala guys ya. Nah, kalau kita matikan, kita pasang groundnya. Oke ya, nyala ya, berarti untuk dipastikan lampu backlight yang ada di dalam ini normal guys ya. Berarti memang dari jalur backlightnya yang bermasalah guys ya, karena ini sudah pernah di repair sepertinya ya. Oke, karena ini jalurnya sudah bermasalah ya, kita akan coba menjangkok menggunakan inverter universal ya. Anda bisa membelinya di online, di toko online ya, banyak modelnya guys ya. Anda juga bisa menggunakan step up ya. Oke, atau juga
inverter universal yang dijual di luaran ya. Oke ya. Kalau Cakra menggunakan inverter universal karena nanti dia akan jadi bisa mengikuti beban yang digunakan guys ya. Oke. Contohnya yang seperti ini guys ya. Cakra punya yang seperti ini. Nah, ini warna kuning ini ya. Ini untuk inverter universal yang biasa Cakra gunakan, banyak macamnya. Dia auto sampai maksimal di 180 volt ya. Oke. Gimana tata cara pemasangan inverternya ini ya? Ikuti terus. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat kali ini Cakra bagikan untuk teman-teman yang mungkin mempunyai masalah yang sama mengatasi LED Akari 23B88S dengan kerusakan, ada suara, tidak ada gambar guys ya. Ya, jadi belum tentu semuanya backlight yang bermasalah karena layar gelap, bisa juga dari blok inverter ini yang bermasalah guys ya. Karena ini banyak yang rusak sudah, kita akan coba cangkok menggunakan driver inverter universal ya. Oke. Gimana cara pemasangannya, jalur-jalur mana yang perlu dipasang, tetap di sini aja di tutorial Makelar Etziat. Oke lanjut guys ya. Nah ini inverter yang akan kita gunakan, ini sudah ada Cakra pasangkan 3 kabel ya. Oke. Yang pertama ini ya. Ini ada jalur VCC ya, yang ada di atas ini jalurnya jalur VCC. Terus nanti ada jalur ground ya. Nah ini ada ground. Oke, kabelnya sama aja warnanya guys ya. Oke. Jadi untuk Anda mungkin mempunyai kabel yang lain yang warna berbeda, silahkan ya. Terus ini ada satu lagi, ini untuk on off ya, atau kalau kita bilang itu jalur ENA ya. Jadi on off apabila TV on, nanti inverter juga ikut on ya. Apabila TV mati, nanti inverter akan off juga guys ya. Jadi harus digunakan untuk on off nya atau jalur ENA nya ya. Anda bisa memasangnya bisa di jalur ENA, juga bisa juga ambil di daerah T-Con ya. T-Con input, karena T-Con itu hidup ya. Layar itu hidup setelah board itu kerja guys ya. Oke, jadi cari tegangan di mana yang sewaktu nanti dimatikan remote tegangan itu hilang, terus nanti dinyalakan remote on, TV-nya hidup, tegangannya juga hidup ya. Nah itu sebagai untuk on off kita menggunakan jalur PCC dari T-Con ya. Oke, untuk jenis ini guys ya. Oke, jadi hanya 3 kabel aja. PCC 12 volt akan kita ambil karena ini pakai adaptor 12 volt ya. Kita akan menggunakan PCC di 12 volt. Terus ini ada ground ya. Ground Anda bisa menggunakan di sini, bisa juga yang dekat baut-baut ini skrup ya. Oke, terus yang satu ini nanti ENA kita akan pasang di daerah PCC input dari T-Con ya. Oke ya, kita akan coba pasang dulu guys. Oke, terus untuk on off nya kita akan pasang di daerah T-Con input ya. Oke. Ya di sini guys ya. Ini. Nah, di sini ada T-Con input ya. Ini untuk jalur on off nya. Di sini ada pasti tulisannya on off atau ENA guys ya. Oke. Kita akan pasang di situ. Terus untuk kabel yang tadi ya. Untuk soket inverter yang tadi di sini guys ya. Nah ini setelah kita pasang ya. Ini setelah kita pasang inverternya, tegangan positif, negatif sama on off nya ya diambilkan dari T-Con. Nah kemudian kita pasang di sini ya. Di sini ada LED plus sama LED min ya. Ini untuk positif dan negatif ya. Jangan terbalik guys ya, kalau nanti terbalik dia backlightnya tidak akan nyala ya. Oke, yang merah ini kita pasang di positif,
yang negatif itu yang warna kabel putih guys ya. Oke ya, ini bawaan asli dari LED 23B88S punyanya Akari ya. Oke, kita akan pasang. Oke, sudah kita pasang di sini. Jadi kita coba ganjal dulu ya. Oke, sebelum kita akalin nanti tempatnya di mana ya, kita akan coba hidupkan dulu unitnya. Nah, ini kita kasih ini aja. Oke ya. Nah, itu kita akan taruh di situ aja guys ya. Terus kita akan coba pasang ya. Pastikan untuk on off ini harus dipasang dulu guys ya, karena ini untuk menghidupkan driver backlightnya guys ya. Jadi tegangan sama ground aja kalau tanpa on off ini tidak akan bisa hidup ya untuk jenis ini guys ya. Oke, kita akan coba pasang dulu untuk adaptornya. Terus kita coba on kan. Nah, ini kita akan coba pasang. Oke, lampunya sudah standby. Coba kita nyalain. Oke, lampu sudah warna kuning. Harusnya inverter ini kerja ya kalau benar pemasangannya. Nah guys ya, alhamdulillah backlight sudah nyala guys ya. Oke, ini jadi yang perlu kita tandain ya, yang perlu kita pasang nanti di sini ada on off, ada ground sama PCC ya, 12 sampai 26 volt. Ada ground sama on off ya. On off kita ambilkan di sini. Jadi cari tegangan yang suatu TV itu dimatikan dia hilang, terus TV dihidupkan dia hadir guys ya. Oke ya. Nah, ini sudah nyala unitnya. Kita akan coba lihat hasilnya guys ya. Oke. Tapi kita ukur dulu ya. Sebelum kita lihat hasilnya, kita akan ukur dulu berapa sih PCC yang digunakan di TV LED ini ya. Untuk jalur backlightnya ini berapa volt ya? Karena kita menggunakan inverter universal ya. Jadi dia mengikuti dari beban yang digunakan guys ya. Oke, jangan lupa ground. Terus kita akan coba lihat di sini. Di sini ada Elco Plus ya. Nah, ini ya. Nah, berarti tegangan backlight yang digunakan untuk jenis Akari 23B88S ini 31-an volt ya guys ya. Nah, ini ya. Oke ya, itu ya. Untuk informasi aja untuk teman-teman, mungkin bingung tegangannya tegangan berapa ya yang digunakan. Kita akan coba lihat hasilnya. Mudah-mudahan layarnya aman karena ini kasusnya ini kena petir guys ya. Sudah diganti adaptor sama servis lain, ternyata mungkin inverternya ikut cacat juga ya. Jadi kita menanggulanginya dengan menggunakan inverter cangkokannya. Bismillah, kita akan lihat hasilnya guys. Nah, alhamdulillah guys ya. Ternyata alhamdulillah TV ini sudah normal kembali. Yang tadinya gelap ya, ada suara, gambarnya gelap ya. Jadi untuk kesimpulannya, jenis ini inverternya yang bermasalah ya. Jadi tidak semua layar gelap itu bermasalah dari lampu backlight ya. Bisa juga dari inverter atau juga dari komponen lain yang bermasalah guys. Oke, gitu aja, semoga bermanfaat ilmunya. Bantu terus support channel kami dengan like, comment, share, dan subscribe. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya untuk para pemula. Saya Cakra, Aryadit Electronic Service. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.